Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarazina Zamzami. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan prodi akuntansi dan NIM 121221080. Hari ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan manajemen strategi dengan tema strategi organisasi multibisnis pada pertemuan ke-12. Strategi organisasi multibisnis merupakan suatu pendekatan yang diambil oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di berbagai industri atau sektor, dengan tujuan untuk mencapai sinergi dan menciptakan nilai di seluruh unit bisnis yang berbeda. Perusahaan seperti ini sering disebut sebagai konglomerat yang memiliki berbagai lini bisnis yang tidak selalu saling terkait. Ada 8 strategi utama yang sering digunakan dalam organisasi multibisnis. Yang pertama ada diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan strategi utama dalam organisasi multibisnis, di mana perusahaan memperluas portofolio bisnisnya ke sektor-sektor yang berbeda untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis usaha saja. Ada 2 jenis diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi terkait atau related diversification. Perusahaan memasuki bisnis yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan bisnis utama mereka, misalnya dalam hal teknologi, pasar, atau keahlian yang sama. Hal ini memungkinkan suatu perusahaan untuk memanfaatkan sinergi antara unit-unit bisnis lainnya. Yang kedua, ada diversifikasi tidak terkait atau unrelated diversification. Suatu perusahaan memasuki industri yang sepenuhnya berbeda dan tidak ada hubungan langsung dengan bisnis yang sudah ada. Tujuan utamanya ialah untuk mengurangi resiko dengan menciptakan portofolio yang beragam. Strategi utama yang kedua ada manajemen portofolio bisnis. Organisasi multibisnis perlu mengelola portofolio bisnisnya dengan bijaksana untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara optimal di antara unit-unit bisnis yang berbeda. Ada 2 pendekatan manajemen portofolio bisnis melibatkan antara lain yang pertama, penilaian kinerja bisnis. Menilai kinerja setiap unit bisnis berdasarkan berbagai indikator seperti pangsa pasar, profitabilitas, dan potensi pertumbuhan. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Memutuskan bisnis mana yang harus dipertahankan, dikembangkan, atau dijual berdasarkan analisis kinerja dan potensi masa depan. Strategi utama yang ketiga yaitu sinergi antar unit bisnis. Salah satu tujuan utama dari strategi organisasi multibisnis ini ialah menciptakan sinergi antara unit-unit bisnis yang berbeda. Sinergi ini dapat hadir dalam bentuk penghematan biaya atau cost synergies, pengembangan produk bersama, atau berbagai sumber daya dan keahlian. Ada 3 contoh sinergi antar unit bisnis, ialah 1. Sinergi skala. Menurunkan biaya produksi melalui volume tinggi atau berbagai fasilitas. Yang kedua, ada sinergi pemasaran. Menggunakan saluran distribusi yang sama
atau berbagai merek untuk menjual produk yang berbeda. Dan yang terakhir, ada contoh sinergi R&D, menggunakan teknologi atau keahlian penelitian yang ada di suatu unit bisnis untuk mendukung pengembangan produk di unit bisnis lainnya. Strategi utama yang keempat ialah desentralisasi dan otonomi bisnis unit. Dalam organisasi multibisnis, setiap unit bisnis biasanya diberikan otonomi untuk membuat keputusan yang relevan dengan operasi sehari-hari mereka. Hal ini penting untuk menjaga fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan pasar yang cepat. Namun, pada tingkat korporat, strategi perusahaan besar tetap perlu dikendalikan untuk menjaga keselarasan dengan visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Strategi utama yang kelima ialah pengelolaan risiko. Perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor bisnis dapat mengurangi ketergantungan pada satu industri atau pasar tertentu, yang memungkinkan mereka untuk lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi, perubahan permintaan, atau ketidakpastian industri. Namun, pengelolaan risiko tetap penting, termasuk risiko yang ditinggalkan atau yang ditimbulkan dari integrasi yang buruk antar unit bisnis atau konflik antar budaya organisasi yang berbeda. Strategi utama yang keenam ialah strategi inovasi dan akuisisi. Organisasi multibisnis sering mengandalkan strategi akuisisi atau kemitraan untuk memasuki pasar baru atau mendapatkan teknologi baru. Inovasi ini juga penting untuk mempertahankan daya saing di berbagai pasar yang mereka masuki, baik melalui pengembangan produk baru, perbaikan proses, atau strategi diferensiasi. Strategi utama yang ketujuh ialah pengelolaan sumber daya. Organisasi multibisnis perlu memiliki mekanisme yang efisien untuk mengelola sumber daya, baik itu sumber daya finansial, manusia, maupun teknologi di seluruh unit bisnis. Alokasi yang tepat akan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan di berbagai lini bisnis. Strategi utama yang kedelapan yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR dan berkelanjutan. Organisasi multibisnis juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan keberlanjutannya, baik dalam bisnis terkait maupun yang tidak terkait. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam strategi korporasi dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan citra perusahaan. Secara keseluruhannya, strategi organisasi multibisnis bertujuan untuk menciptakan nilai yang lebih besar melalui keragaman usaha, tetapi juga menuntut manajemen yang efektif untuk menghindari ketidakharmonisan antar unit-unit bisnis dan memastikan bahwa setiap unit dapat berkontribusi maksimal pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.